Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan membawakan kisah ajaib 3 bayi yang bisa berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Kelahiran seorang bayi merupakan anugerah terindah untuk keluarga, terutama kedua orang tua. Lazim seorang bayi, ia hanya bisa menangis saat lapar, menangis saat buang air atau saat mengantuk. Namun tidak untuk 3 bayi berikut ini. Mereka bisa berbicara lantang demi mengucapkan kalimat kebenaran. Tentunya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa ketiga bayi tersebut memiliki ibu dengan latar belakang yang berbeda. Dalam riwayat muttafaqun alaihi, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara ketika masih berada dalam buayan kecuali 3 bayi. 3 bayi tersebut adalah Isa anak Maryam, bayi dalam perkara Juraij, dan seorang bayi yang tengah menyusu pada ibunya. Bayi Isa alaihissalam. Isa kecil pernah membela sang ibu karena fitnah dari kaum jahiliyah yang menuduh Maryam adalah seorang anak hasil hubungan terlarang. Isa kecil yang masih berada dalam ayunan pun menjawab bahwa dirinya adalah seorang yang diutus untuk menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dalam surah Maryam ayat 28 hingga 34 yang artinya, hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku salat dan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Bayi yang membela Juraij. Juraij merupakan pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia membangun tempat ibadahnya sendiri dan selalu taat menjalankan ibadah salat, sunnah, dan wajib. Pada suatu hari ketika ia sedang salat sunnah, sang ibu memanggilnya. Namun ia tetap melanjutkan salatnya dan membuat ibunya kecewa. Hai Juraij. Juraij bertanya dalam hati, ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan? Melanjutkan salatku ataukah memenuhi panggilan ibuku? Akhirnya ia pun meneruskan sholatnya itu hingga ibunya merasa kecewa dan beranjak darinya. Hal ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Namun ia tetap memilih melanjutkan sholat dan membuat ibunya kecewa. Akhirnya sang ibu berdoa agar ia mendapatkan fitnah dari seorang pelacur. Ya Allah, janganlah engkau matikan ia sebelum ia mendapat fitnah dari perempuan pelacur. Kaum Bani Israel selalu memperbincangkan tentang Juraij dan ibadahnya. Hingga ada seorang wanita pelacur yang cantik berkata, jika kalian menginginkan popularitas Juraij hancur di mata masyarakat, maka aku dapat memfitnahnya demi kalian. Rasulullah SAW pun meneruskan sabdanya, maka mulailah pelacur itu menggoda dan membujuk Juraij. Tetapi Juraij tidak mudah terpedaya dengan godaan pelacur tersebut. Kemudian pelacur itu pergi mendatangi seorang pengembala ternak yang kebetulan sering berteduh di tempat peribadatan Juraij. Ternyata wanita tersebut berhasil memperdayainya hingga laki-laki pengembala itu melakukan perzinaan dengannya sampai akhirnya hamil. Setelah melahirkan, wanita pelacur itu berkata kepada masyarakat sekitarnya bahwa bayi ini adalah hasil perbuatan aku dengan Juraij. Mendengar pengakuan wanita itu, masyarakat pun menjadi marah dan benci kepada Juraij. Kemudian mendatangi rumah peribadatan Juraij dan bahkan menghancurkannya. Selain itu, mereka pun bersama-sama menghakimi Juraij tanpa bertanya terlebih dahulu kepadanya. Lalu Juraij bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian lakukan hal ini kepadaku?"
Mereka menjawab, "Kami melakukan hal ini kepadamu karena kamu telah berbuat zina dengan pelacur ini hingga ia melahirkan bayi dari hasil perbuatanmu." Juraij berseru, "Di manakah bayi itu?" Kemudian mereka menghadirkan bayi hasil perbuatan zina itu dan menyentuh perutnya dengan jari tangannya seraya bertanya, "Hai bayi kecil, siapakah sebenarnya ayahmu itu?" Ajaibnya sang bayi langsung menjawab, "Ayah saya adalah si Fulan, seorang pengembala." Sabda Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menaruh hormat kepada Juraij. Mereka menciumnya. Setelah itu mereka pun berkata, "Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu ini dengan bahan yang terbuat dari emas." Namun Juraij menolak dan berkata, "Tidak usah, tetapi kembalikan saja rumah ibadah seperti semula yang terbuat dari tanah liat." Akhirnya mereka pun mulai melaksanakan pembangunan rumah ibadah itu seperti semula. Seorang bayi sedang menyusu kepada ibunya. Bayi yang satu ini berasal dari kalangan yang biasa-biasa saja. Bayi ini dikisahkan Nabi SAW selalu berdoa dan bertentangan dengan doa yang dipanjatkan sang ibu. Doa ibunya yang pertama adalah ketika tengah menyusui sang bayi, lewatlah seorang pria yang gagah dan berpakaian yang bagus. Lalu ibu bayi tersebut berkata, "Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah anakku ini seperti laki-laki yang sedang mengendari hewan tunggangan itu." Setelah mendengar doa ibunya tersebut, sang bayi kemudian melepaskan susuannya dan melihat pria tersebut lalu berkata, "Ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu." Setelah itu, bayi tersebut langsung menyusu kembali kepada ibunya. Abu Hurairah berkata, "Sepertinya saya melihat Rasulullah SAW menceritakan susuan bayi itu dengan memperagakan jari telunjuk beliau yang dihisap dengan mulut beliau." Tidak hanya sampai di situ, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa ketika sang ibu melihat beberapa orang menyeret dan memukuli wanita yang diduga berzina dan mencuri, sang ibu pun berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti wanita itu." Tiba-tiba bayi tersebut berhenti dari susuan ibunya, lalu memandang wanita tersebut seraya berkata, "Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku sepertinya." Ketika menyadari bahwa anaknya selalu berlawanan dengan doa ibunya, sang ibu pun berkata, "Celaka kamu hai anakku, tadi ada seorang laki-laki yang gagah dan menawan lewat di depan kita. Lalu kamu berdoa kepada Allah, 'Ya Allah jadikanlah anakku seperti lelaki itu.' Namun kamu malah mengatakan, 'Ya Allah janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu.' Kemudian tadi ketika ada beberapa orang menyeret dan memukuli seorang wanita sambil berkata, 'Ya Allah janganlah engkau jadikan anakku seperti wanita itu.' Tetapi kamu malah berkata, 'Ya Allah jadikanlah aku seperti wanita itu.'" Mendengar pernyataan ibunya itu, sang bayi pun menjawab, "Sesungguhnya laki-laki yang gagah itu seorang diktator hingga aku mengucapkan, 'Ya Allah janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu.' Sementara wanita yang dituduh mencuri dan berzina itu sebenarnya adalah seorang wanita yang solehah, tidak pernah berzina ataupun mencuri. Oleh karena itu aku pun berdoa, 'Ya Allah jadikanlah aku seperti wanita itu.'" Kisah ajaib ini tentu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah singkat 3 bayi ajaib yang dapat berbicara. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.